Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita semua mengikuti kegiatan yang luar biasa, rangkaian kegiatan yang luar biasa. Tadi ada pelantikan HW Hizbul Wathon, dan ada juga pemuda, dan kemudian ada pengajian. Dan insya Allah ini bukan satu-satunya, di seluruh Indonesia juga sama. Kalau nggak hari ini, besok itu banyak yang melaksanakan kegiatan yang serupa, pengajian, hari bermuhammadiyah, kegiatan-kegiatan, ada yang bazar, ada yang pelantikan dan lain-lain. Dan ini sebuah kebahagiaan buat kita semua, karena memang dengan hal seperti inilah ternyata Muhammadiyah bisa berusia 113 tahun tanpa sadar. Dan itu saya ucapkan terima kasih, dan izinkan saya menyapa pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di Bandung ini, Jawa Barat dan Sukajadi, Pak Haji Suhada, pimpinan wilayah Muhammadiyah, senior kita, panutan kita, yang dimana kita banyak belajar pada beliau. Dulu kalau tidak salah di Sukajadi juga, lahir Sukajadi malah. Jadi organik Sukajadi. Nah, sekarang di pimpinan wilayah, mudah-mudahan nanti ada organik Sukajadi juga yang di pimpinan wilayah. Yang saya hormati Bapak Rimawan dari pimpinan daerah Muhammadiyah, ada juga Bapak Dedi Jupardi, pimpinan daerah Muhammadiyah, Atur Nuhun. Pak Inci Darbaga, Camat Sukajadi tadi alhamdulillah sudah memberikan informasi sosialisasi. Bapak Haji Eko Widodo, Ketua HW Kota Bandung, tadi ada. Ibu Hajah Nin Akhlak, ada. Kasih Bu, atur nuhun. Ibu Hajah Ruki, ada. Ibu Popong Rodiah, Ibu Popong, Ibu Apong Rodiah, ini bini sepuh. Kemudian juga Bapak Haji Hamzah, Haji Harun, Haji Yusuf Supian, ada ya? Ini para bini sepuh. Hadirin yang kami muliakan, inilah wujud kita menggembirakan Muhammadiyah dan Aisyah yang sudah berjalan berpuluh tahun di sini. Saya tidak tahu sejarah masuknya Muhammadiyah di Sukajadi tahun berapa, tapi mungkin tetap ya katakanlah di Jawa Barat, di Bandung ya sudah 1 abad. Tahun berapa sini? 65, belum 1 abad, tapi sudah setengah abad lebih. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengapresiasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah yang mengundang bini sepuh, senior-senior kita yang dulu tahun 70-an, 60-an, mungkin tahun 70-an Bapak Alas
Gak ada ramai mobil seperti ini di depan dulu. Tanah ini juga kanan kirinya tidak seperti sekarang. Semuanya masih hijau, banyak pohon kanan kiri, babat alas, rumput yang tinggi dipotong, pohon yang mati ditebangi, dirapikan. Untuk apa? Untuk menghidupkan organisasi, mendirikan kantor, mendirikan ruang-ruang untuk bertemu dan beraktivitas. Karena itu saya sangat bahagia melihat kegiatan tadi, dan ini yang menjadikan kenapa PCM Sukajadi insya Allah terus maju, terus menjadi pimpinan cabang percontohan. Kenapa? Karena salah satu wujud dari kemajuan sebuah bangsa adalah mereka yang tidak melupakan sejarah. Mereka yang tidak lupa sama sejarah, tidak lupa kepada senior-seniornya, dan mereka belajar kepada para pendahulunya untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pengalaman, untuk mengambil pembelajaran, dan bagaimana meneruskannya. Kalau sudah dilupakan itu sakit. Sakitnya itu di sini. Kenapa? Karena mau tidak mau sekarang sudah terbagi kepada beberapa generasi. Ada generasi perintis di Sukajadi, kacau. Generasi perintis kedua, masih ada orangnya. Mereka babat alas seperti saya ceritakan tadi, pinjam uang sana sini hanya untuk membuat kantor. Kadang sertifikatnya digadaikan dulu, disakolahkan, berpikir pulang balik sekolah, mau lulus ditambah, nah sampai tahun ini udah mau lulus ditambah lagi. Untuk apa? Ya untuk perjuangan persyarikatan. Karena waktu terus berkembang, ya dari dulu pun basis atau dasar mengapa Muhammadiyah dan Aisyah bisa berdiri di satu tempat, dasarnya adalah infak dan sodako, atau bahasa ayah nama disebutnya filantropi. Infak sodako, infak sodako, infak sodako, nyicil. Jarang di Muhammadiyah berdiri bangunan langsung besar, langsung hebat, gak ada. Jadi sekali lagi saya ucapkan apresiasi, dan karena pimpinan sekarang ini sudah masih mengakui para pendahulunya, masih mengundang para pendahulunya, insya Allah akan maju terus, insya Allah. Karena Anda tidak melupakan sejarah. Yang membuat saya lebih senang lagi, tadi ada pelantikan pemuda. Maju ke depan aja harus pegang-pegang hidung dulu, karena belum terbiasa. Tapi itu luar biasa. Dalam 10 tahun lagi, 14 tahun, bapak-bapak bergeser, Pak, jadi masa lalu. Siapa akan pegang Sukajadi? Mereka, Pak. Kita tinggal namanya. Wah, baheula mah cenah Pak Anu, udah disebut baheula. Padahal perasaan pengen aktif terus, gak bisa. Kita tidak bisa melawan sejarah, kita tidak bisa melawan takdir. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ibu bapak bisa seumur hidup di Muhammadiyah dan Aisyah, tapi tidak bisa seumur hidup memimpin persyarikatan. Ada waktunya tahta ini, amanah ini diserahkan kepada generasi pelanjut. Karena itulah ini merupakan organisasi kader. Pemuda-pemuda Muhammadiyah itu adalah kader-kader kita
IMM, IPM, mereka yang akan meneruskan kita. Sama seperti Bapak Ibu dulu waktu masih di IPM, waktu masih di Pemuda, lihat ayahanda kita dan kita kemudian menggantikan mereka. Lagi kesinambungan inilah yang betul-betul kita jaga. Sekali lagi saya mengapresiasi Macam Sukajadi, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, yang setahu saya ini adalah PCM unggulan, PCM percontohan. Kegiatannya aktif sekali, kegiatan usahanya juga luar biasa. PCM PCA ini, ya itulah bermuhammadiyah. Ada cabang yang unggul karena amal usaha di bidang pendidikannya bagus. Saya belum tahu sekolah Muhammadiyah di daerah sini ya, tapi pastinya ada. Di Jogja, di Solo, di Jakarta banyak SD Muhammadiyah yang bayarnya lebih mahal daripada UMB. Masuk SD di situ sudah puluhan juta, antrinya bisa bertahun-tahun. SD Muhammadiyah lebih mahal bayarannya daripada mahasiswa UMB, banyak. Masuknya puluhan juta, per bulannya sekian juta. Mahasiswa bayar 45 juta untuk satu semester. Ini 2 juta sebulan, 2 juta setengah, 3 juta. Tapi juga ada cabang yang keunggulannya di usahanya, entrepreneurship-nya jalan untuk menghidupkan organisasi. Di antaranya PCM Sukajadi. Kalau di Jakarta ada PCM Rawamangun. Bagus. Tata kelola keuangannya terpusat. Saya belum tahu, nanti saya akan ngundang PCM Sukajadi, PCM Rawamangun khusus mengenai tata kelola keuangan. Karena saya bendahara umum dan di Muhammadiyah tidak semuanya diterapkan satu model, tapi mungkin ada 2 model berbeda, tetapi dua-duanya efektif dalam tata kelola keuangan. Saya nggak tahu di Sukajadi sekolah-sekolah itu pengelolaan keuangannya itu siapa. Sentral juga ya, nah, berarti sama dengan saya. Tapi di banyak tempat banyak juga yang nggak mau sentralisasi. Dan ternyata berat juga. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang kita dapatkan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, tentu kita sebentar lagi memasuki Ramadan dan saya kira semua sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan ini. Meskipun ini besok tidak terlalu mudah buat kita. Kenapa? Karena kemungkinan hari awal 1 Ramadannya masih ada perbedaan. Meskipun kita sudah menggunakan model baru, putusan baru yang namanya KHGT, pernah dengar? Jadi yang sekarang Muhammadiyah itu berbeda dengan Muhammadiyah tahun lalu. 50 tahun sampai kemarin tahun lalu kita menggunakan prinsip wujudul hilal di dalam menentukan awal Ramadan maupun Idul Fitri. Prinsip inilah yang menjadi basis kalender kita di Persyarikatan Muhammadiyah, dan kita berkali-kali berbeda dalam menentukan hari, baik dengan pemerintah maupun dengan entitas yang lain. Tahun lalu diumumkan bahwa saat ini Muhammadiyah sudah meninggalkan prinsip wujudul hilal yang kita
banggakan selama 50 tahun itu dan kita pertahankan itu sudah tidak dipakai lagi sama sekali. Wah, gawat. Gawat nggak? Gak juga. Kenapa? Karena justru itulah, sebagai organisasi Islam kita terus melakukan tajdid, ada basis keilmuannya, ada landasannya. Apa yang HGT itu? Kalender Hijriah global tunggal. Jadi Muhammadiyah saat ini bukan lagi ingin berdebat tentang apakah bulannya udah kelihatan atau tidak. Wujudul hilal yang agak berbeda dan imkanul ru'yah. Yang imkanul ru'yah itu bulan harus atau hilalnya harus 3 derajat misalnya baru bisa kelihatan, 3 derajat atau di atas itu. Kalau Muhammadiyah mah gak perlu derajat-derajatan, 0 derajat sekian pun waktu itu sudah masuk bulan dianggapnya. Sekarang prinsipnya sudah berbeda, ngitungnya lebih global, dan Muhammadiyah menentukan 5-8 derajat. Harapannya ingin sama semuanya, tetapi tidak semuanya begitu mudah. Untuk tahun ini kemungkinan juga berbeda. Muhammadiyah akan melaksanakan Ramadan, satu Ramadannya tanggal berapa Masehinya? 18. Artinya kita mulai tarawehan pada hari Selasa. Tadi malam saya pengajian Ramadan sampai jam 11 malam. Saya pengajian umum di PP Muhammadiyah, pengajian bulanan membahas khusus tentang itu oleh para ahlinya. Tapi yang lebih penting lagi apa? Kalau Muhammadiyah itu sudah menentukan satu Ramadan bertepatan dengan 18 Februari, maka kemudian di hari Selasa malam masjid-masjidnya sudah harus mulai tarawih, terutama Masjid Muhammadiyah, termasuk di PP Muhammadiyah. Karena kalau puasa duluan tuh kurang favorit, betul Pak ya? Sudah Muhammadiyah tinggalah puasa, tiba-tiba simpatisannya turun jumlahnya. Tapi nanti ketika Muhammadiyah lebarannya maju lebih awal sehari daripada ormas lain, wah itu simpatisan langsung naik jumlahnya. Nanti kalau buat survei ya itu pasti itu Pak. Jadi sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah kita tetap konsisten akan melaksanakan itu. Nah hadirin yang kita muliakan, tentu kita semua akan melaksanakan di ibadah bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Masjid-masjid akan kita penuhi, kegiatan-kegiatan akan kita ramaikan. Tetapi tadi ada catatan kita tentang produktivitas dan peduli, dan kita yakin, kita melihat bahwa tidak semua orang nanti itu bisa berpuasa, melaksanakan targhib Ramadan, kegiatan-kegiatan Islam seperti kita semua. Hari Kamis kemarin Lazismu mengadakan acara di pusat, termasuk mendengarkan laporan dari Lazismu Jawa Barat, Lazismu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lazismu Yogyakarta terkait dengan program mereka di lokasi bencana. Masih jauh, lumpurnya masih 1 meter dalam rumah, diangkut, digeser ke luar rumah, ada hujan masuk lagi. Rumah-rumah yang hilang belum ada penggantinya. Masjid-masjid yang juga sudah hancur belum bisa direvitalisasi. Lembaga pendidikan baru sebagian yang bisa beroperasi. Ya tentu kaum muslim yang melaksanakan
ibadah Ramadan di wilayah terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat masih akan berjalan. Ya, karena itu ya insya Allah sebagaimana tradisi kita bahwa kita berinfak bersedekah itu juga kita kuatkan di bulan Ramadan berapapun yang kita miliki. Sudah tepat temanya tentang kepedulian yang kita miliki. Tetapi kita juga harus menjadi contoh bahwa pada bulan Ramadan produktivitasnya tidak berkurang. Kita hanya menggeser waktu saja. Memang tradisinya ada yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau orang Arab di bulan Ramadan tuh libur semuanya, Pak. Selama siang hari, dari pagi sampai asar tuh nggak ada kegiatan sama sekali. Tetapi mulai jam 4 sore sampai subuh itu penuh di jalan, nggak berhenti. Karena mereka memang mengganti hari aktivitasnya. Kalau di kita kan tidak, Pak. Mereka tuh mengganti aktivitas termasuk kantornya. Nggak ada orang nerima tamu di bulan Ramadan. Aktivitas kan semuanya berganti dari sore sampai tengah malam. Jadi kalau waktu masih ngurusi haji, telepon itu ya malam hari, jam 11, setengah 12 malam kita telepon. Gimana besok? Sampai ini udah malam. Masa? Nah, di sini jam segini Pak Ilman. Dari jam 9 malam itu baru orang mulai bekerja, koordinasi itu. Di kita kan nggak bisa. Nah, tetapi kalau di Indonesia tentu Muhammadiyah sudah punya pola sendiri, sekolah-sekolahnya juga tetap berjalan seperti semula, dan ya kita harapkan semuanya bisa lancar nanti. Hadirin yang kami muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kalau membaca sejarah persyarikatan, kita melihat bahwa peran jamaah begitu kuat dalam infak, zakat, dan sedekah sampai berdirinya tahapan gerakan kedua, berdirinya amal usaha Muhammadiyah berbentuk sekolah, klinik, dan juga panti asuhan. Saat ini yang sedang didorong oleh pimpinan pusat itu adalah entrepreneurship, Muhammadiyah entrepreneurship, usahanya. Lembaga Zakat sudah berjalan, alhamdulillah. Saya tadi tanya ke PDM berapa sebetulnya zakat di Lazismu Kota Bandung. Ditargetnya 300 juta. Tapi menurut saya untuk Kota Bandung 300 juta terlalu kecil. Bisa 3 miliar dan bisa. Jadi mungkin pada Lazismu wilayahnya nggak terlalu confidence. Dari zakat, infak, sedekah, terus sumbangan sana sini kecil-kecil diinvestasikan menjadi amal usaha. Nah, tetapi kita yang sudah ditopang oleh dua pilar itu, yang nanti Ramadan juga akan semakin menggeliat zakat, infak, sedekahnya atau filantropinya oleh amal usahanya, maka pimpinan pusat sedang memproyeksikan bahwa untuk 10-20 tahun ke depan proyeksinya bukan sekedar amal usaha seperti yang ada saat ini yang akan menopang Muhammadiyah, tetapi juga sudah masuk ke usaha bisnis. Banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan niaga, Muhammadiyah sudah mulai. Ya alhamdulillah di sini saya lihat tokonya juga sudah jalan, persewanya jalan, bisnisnya jalan. Itulah yang terus akan kita kembangkan. Yang tentunya saya mengapresiasi Sukajadi bukan proses yang instan, saya yakin, tapi sebuah proses panjang yang berjalan. Dan saat ini tinggal melakukan ekspansinya. Jadi hartosna kapayun urang sadayana bakal
ngagerakeun Muhammadiyah teh seueur usaha bisnisna. Toko ieu di mana-mana. Peryogi kambing embe tos aya PT anu dimiliki ku cabang ku PDM. Sekian ribu lomba, sekian ribu. Sukajadi apakah semuanya usahanya harus di Sukajadi? Orang kaya itu usahanya bukan dekat rumahnya. Orang-orang kaya itu usahanya bukan di rumahnya. Dia usaha di berbagai tempat yang potensinya besar, investasi di berbagai tempat, tapi kemudian manajemennya dikendalikan betul dari tempatnya. Maksud saya adalah Sukajadi ini kan cakupannya kecil, uangnya banyak, betul ya Pak Ketua? Sukajadi itu wilayahnya kecil Pak, cabang ini, tapi uangnya sudah banyak atau kebanyakan. Mungkin over liquid atau over liquid. Tos seurteuing artos bingung pada dikumakeun. Laras? Nah, pimpinan PCM Sukajadi tiasa investasi di Garut, tiasa. Kalau kita mau masuk ke wilayah perkebunan ataupun sayur mayur, ya harus bawa ke Lembang, harus bisa ke Garut, ke daerah-daerah yang lebih cocok. Kalau ke peternakan, mungkin juga di kabupaten cabang-cabang yang lain. Nah, ini nampaknya Bapak Ibu sudah mulai terjadi. Ada cabang-cabang di Muhammadiyah itu yang sudah over liquid, uangnya sudah kebanyakan, sudah bingung mau dibangun apa lagi di situ. Maka banyak yang berinvestasinya ke luar cabang, bahkan luar kabupaten. Kalau yang di Jakarta PCM apa tadi? Rawamangun itu sudah di Jawa Tengah, Jawa Timur, apa? Bangun apa? Saya investasi. Kenapa? Karena di sana sudah susah. Itu contoh. Dan ini saya kira perlu generasi yang tentu saja dididik dan disiapkan untuk itu. Yang kedua, selain entrepreneurship, kita juga ingin tetap menopang gerakan kesejahteraan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Pada Tanwir di Lampung, di Kupang, kita temanya adalah tentang kemakmuran bangsa. Betul ya? Kemakmuran semesta. Kemudian pada saat Milan di Bandung kemarin, kita bicara tentang kemakmuran bangsa. Apa wujudnya untuk Persyarikatan Muhammadiyah? Nah, salah satu program yang sedang dicanangkan, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan wilayah Pak Ajengan Suhada, yaitu tentang perumahan untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah. Para aktivis, para pegawai, guru honorer yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah, kita ingin dorong terwujudnya perumahan Persyarikatan Muhammadiyah, baik yang subsidi, ya ini ada program pemerintah nih, pemerintah sedang membangun jutaan rumah subsidi, maupun yang non subsidi. Saya mohon nanti dapat dukungan Pak, ketika kita ada sosialisasi untuk pengisian data, kira-kira apakah mungkin nanti rumah subsidi di Sukajadi? Tanah belah mana? Luar biasa. Pasti subsidi maka kapasisian. Ya, masih ada setengah jam saja malah masih kamu beri kumpul. Dan saya melihat profil Gria Ahmad Dahlan di Sragen. Itu satu contoh, 72 rumah mayoritas warga Persyarikatan Muhammadiyah. Namanya Gria Ahmad Dahlan, masjidnya, kemudian juga
Musolanya di situ namanya Masjid Nyai Siti Walidah, dan aktivitasnya luar biasa. Nah, mungkin di Jawa Barat Pak Suhada, di beberapa kabupaten sudah bisa dicanangkan itu, di mana kira-kira Muhammadiyah akan membangun kompleks khusus untuk warganya, atau bisa dihuni oleh mayoritas warganya, ada aktivis muda dan lain-lain. Tapi kalau subsidi, maka penghasilannya sudah ditentukan. Kalau penghasilannya terlalu besar, tidak boleh beli rumah itu. Tapi tidak boleh kalau penghasilannya terlalu kecil, juga kadang-kadang tidak eligible untuk kredit rumah seperti itu. Nah, ini uji coba. Apakah gaji penghasilan pegawai di amal usaha kita itu sudah di atas UMR? Sudah semua Bapak Ibu? Belum. Guru TK-nya masih kecil. Guru SD-nya memang. Jangan kita melihat diri kita sendiri. Empati dibangun, kita cermati guru-guru TK kita berapa sih sebulan. Kalau mereka dengan penghasilannya itu saja, mereka layak gak untuk bisa membangun atau memiliki rumah cicilan bersubsidi? Jangan-jangan karena kurang kita perhatikan, penghasilannya gak cukup, dianggap tidak memenuhi syarat. PR. Tema milad kita tentang apa Pak? Kemakmuran. Yuk kita renungkan, kita terjemahkan bareng-bareng. Kita apa sih maknanya kemakmuran untuk bangsa itu? Bangsa ini besar, keluarga kita dulu. Kemakmuran itu bagaimana? Guru-guru kita dulu. Kesejahteraan kemakmurannya akan seperti apa? Karena itu, ya ini nanti akan berhimpitan dengan upaya kita yang ada di daerah, bagaimana mendorong agar warga persyarikatan ini, khususnya generasi baru, bisa memiliki rumah. Anak-anak pemuda, cicilan rumah subsidi itu biasanya berapa? 1 juta sebulan. 1 juta. Ya ada yang 1,2, 1,1, ada yang 900.000. Perlu nggak sih kita menyediakan seperti itu untuk generasi ini? Program ini perlu nggak Bapak Ibu? Jadi mohon nanti Pak, kita harapkan juga first house-nya itu bisa disediakan oleh persyarikatan. Dan yang ketiga, ini alhamdulillah Muhammadiyah juga saat ini berpartisipasi di dalam program makan bergizi gratis. Saya tidak tahu di Sukajadi sudah ada dapur Muhammadiyah Pak? SPPG? Belum. Di PDM ada berapa Pak? Di PDM ada 4. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung sudah memiliki 4 dapur SPPG. Betul? Sekolahnya kita di PDM ada berapa? 32. Siswa kita di Kota Bandung ada berapa? 9.000. Jadi apakah sekolah lain juga memerlukan dukungan kita? Nah, monggo nanti diatur sedemikian rupa. Kenapa saya waktu itu membentuk Kornas? Biar terkendali semua. Ada yang berinvestasi silakan, warga berinvestasi silakan, cabang berinvestasi silakan, AUM berinvestasi silakan. Nanti monggo di-share, diatur seperti apa untuk mujrohnya. Nah, saya bersyukur bahwa ini sudah berjalan lancar, dapur kita terus bertambah. Yang kurang apa? Kita belum memiliki ekosistemnya, penopangnya.
Apakah anak-anak dikasih ikan? Dikasih ikan? Telur? Telur ayam? Dikasih daging ayam? Dikasih ikan? Enggak. Jadi kalau di Jawa nggak pernah makan ikan ya. Jawa Barat tuh jarang makan ikan ya. Orang Jawa Barat itu nggak terbiasa makan ikan ya, apalagi ikan laut. Ikan laut kalah sama orang-orang Sulawesi Selatan. Nah, poinnya apa? Sudahkah kita memiliki ekosistem itu? Apa maksudnya? Upami peryoge no, kira-kira dokna sahanu maparina, sahanu nyediakeun. Peryoge sayur, sayurna tisahan di mana? Kagungan kebon atau nabi teu? Upami daging hayam, nyedak hayamna di mana? Terus bahkan juga sampai pada musim Lebaran haji nanti masa kurban, saya belum tahu apakah PDM PWM pernah membuat riset, minta UMB untuk membuat riset berapa ribu ekor di Jawa Barat dibutuhkan untuk sapinya, untuk kambingnya. Bisakah PCM Sukajadi juga masuk ke level itu? Investasi 3.000, 5.000 ekor kambing, sekian ratus ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau dari segi modal ada nggak Pak? Ada. Tapi memang kita belum terbiasa untuk masuk wilayah itu. Tapi sudah perlukah? Sudah perlu. Kita membutuhkan setidaknya 600.000 ekor di Muhammadiyah ini. Selevel kambingnya untuk kebutuhan kurban. Tapi memang kita tidak punya satupun kandang. Saya nggak tahu PDM punya kandang nggak ya? Belum. Pada kota ya, nggak tahu di kabupaten nih. Tapi PDM bisa nggak punya kandang? Bisa. Tidak harus di kota Bandung. Nah, itu maksanya gitu. Jadi kita bangun sistem yang baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Bahwa cara kita bermuamalah akhirnya harus berubah. Inilah yang disebut dalam risalah Islam berkemudian dengan tajdid, pembaruan. Pembaruan itu sanes dina fikih hukum. Pembaruan manajemen, pembaruan cara kerja, pembaruan di dalam merumuskan kebijakan organisasi. Sekolah TK-nya masih ramai, Ibu? Alhamdulillah. Ada berapa TK di Sukajadi ini? Ada 3. Ramai semuanya? SD-nya? Ada 1. Ramai terus ya? Alhamdulillah. Bakal ramai terus? Insya Allah. Jadi ada sekolah-sekolah kita yang dulu tahun 89 bulan favorit sekali, tapi kemudian belakangan sudah mulai menurun. Kenapa? Ada sekolah-sekolah baru, banyak sekolah-sekolah yang menawarkan model baru, dan orang tua zaman now-nya tertarik dengan sekolah-sekolah baru itu. Betul ya? Kenapa? Itulah yang harus kita jawab. Karena itu menghubungkan antar generasi menjadi penting. Saya ingatkan lagi kita semua, ada generasi seniornya, ada generasi middle-nya, tengah-tengah, dan ada generasi barunya. Perubahan harus terjadi. Manajemen sekolah di TK juga harus mulai ikut berubah. Guru-gurunya, wawasannya ada dilatih lagi. Bahkan cara kita mendirikan sekolah juga sudah harus berbeda. Saya pernah bertanya Ibu, ketika ada keluhan, Pak Hilman, ini di tempat ini kok menurun siswanya.
Sekolah tahun 90-an ramai sekali, tahun 2000-an masih ramai sekali. Sekarang turun. Apa mungkin anak-anaknya berkurang daerah itu? Enggak Pak, jumlahnya masih banyak. Apa sekolah kita terlalu jauh di perkampungan yang banyak anak-anak itu? Enggak Pak, bahkan sekolah kita dilewati. Jadi ini sekolah kita di tengah, ini masyarakat, ini sekolah yang lain, kita dilewati. Nah, kenapa begitu? Ternyata banyak juga orang tua yang sudah mulai ingin sekolah anaknya di sekolah alam. Begitu dilihat sederhana, tapi memang tempat belajarnya lebih santai, lebih luas, lebih leluasa, tidak terlalu formal. Oh, kita terlalu formal dari dulu. Ternyata untuk sekarang harus mulai ada pembaruan. Tajdid di situ harus masuk. Jadi tajdid itu inovasi, terus berlanjut. Termasuk ngurusi sekolah, termasuk ngurusi panti asuhan. Saya tadi senang sekali bahwa panti asuhan kita masih ada ya, tetapi juga ada home care, yaitu ada anak-anak itu yang memang masih tinggal sama keluarganya, atau anak-anak itu tinggal bersama keluarga barunya, tidak ditempatkan di satu tempat. Itu kan inovasi, itu tajdid. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, gak usah panjang-panjang. PCM Sukajadi ini karena saya anggap sebagai PCM yang berkemajuan. Amin. Cuma belum punya kandang saja Pak Ketua. Supermarketnya sudah punya, toko-tokonya sudah banyak. Kemarin nambah lagi jadi ya? Oh, kamarnya nambah 14. Terus yang di bawah itu Mentari baru 2. Sukajadi. Kalau di kabupaten, di Kota Bandung ada berapa? Atau cuma 2 itu? Cuma 2 ini saja di kabupaten, di Kota Bandung ini? Iya. Yang lain cabangnya nggak tertarik atau gimana? Memang Pak, Kedah ngajak Pak, diajak, yuk barengan, duit mah bisa di tangan, aya niat, aya tempat, insya Allah. Memang berislam itu nggak mudah, apalagi berislam secara berkemajuan, prudent. Dalam pengertian harus fight, spiritnya harus kuat. Nah, saya berharap seperti PCM Sukajadi ini ulah maju sesorangan, jangan maju sendirian. Kita melenting sendiri, terkenal di mana-mana, tetapi cabang Anusanes teka aja. Nah, sebagai inspirator, sudah waktunya PDM mengorkestrasi bahasa ya nama. Yuk Sukajadi diinspirasi, kumaha sih seperti itu, cabang ini gimana, cabang ini gimana. Toh iya sekolahnya kok maju pisan, ulah sesoranganan terus bangga sekolah di dia mah pangsayana sanes gitu. Tapi ajak oke Nusanes biar sekolahnya juga ikut maju. Nah, Sukajadi entrepreneurship-nya luar biasa, dan ini masa depan Muhammadiyah ada tipe seperti ini. Tos abot ayeuna mah upami urang sadayana ngan ngandelkeun amal usaha. Komo bari dipeta sumbangan terus. Laras aya kegiatan ka sakola, ka dikdasmen, sumbangan. PDM punya rumah sakit ya? Belum. Perguruan tinggi? Pasti berarti amal usaha yang jadi andalannya adalah sekolah. Atas lah Pak Ketua bendahara kegiatan-kegiatan. Maka kemudian saya dorong sudah muncul banyak entrepreneur baru, bisnis baru. Yang terakhir dari saya, yang mohon nanti bisa kita pikirkan bareng ya pasca Ramadan ini. Kalau usahanya sudah jalan, amal usahanya baik, infak sedekahnya tetap jalan, bisnisnya oke terus berkembang, naon deui
untuk akhiratnya, Pak. Akhirat di sini apa? Wakafnya dikaji lagi, dikomunikasikan lagi. Mungkinkah Jawa Barat, saya mau tanya Jawa Barat, sudah punya pemakaman, Pak? Pada dikubur di mana kan? Baru sampai narusnya. Abdi pada dikubur di mana? Pak Kiai pada dikubur di mana? Kue Kagarut. Dari Sukajadi ya, Pak. Orang Sukajadi. Tos nyiapkeun. Nah, pas ada tos nyiapkeun. Kakek anjeunna kula wargi, tetapi kita juga harus mulai memikirkan untuk keluarga besar kita, Pak. Ribuan jamaah Muhammadiyah pada dikubur di mana? Pemakaman umum. Bego. Hah? Nah, alhamdulillah. Salah satu target saya sebagai ketua, saya bendahara umum, tapi juga yang membidangi zakat. Kalau zakatnya sudah, insya Allah sistemnya sudah terbentuk lah. Zakat kita sudah 700 miliar setahun. Tahun 2026 targetnya 800 miliar. Saya Indonesia. Dan diaudit. Kenapa saya dulu dorong audit? Ameh valid. Laras teu kenging sakitu ka mana wae artosna diaudit. Nah, di Nawakaf kita ingin revitalisasi, enggak cabang kerjasama antar cabang nu hiji kagungan lahanan, nu hiji kagungan modalna, nu hiji siap ngabangunna, nu hiji siap macam-macam. Kita sudah tidak lagi terlalu kaku wilayah-wilayah cabang ini. Hitungan bisnis masuk, investasi jalan, untung sasarangan. Nah, kalebet oke, pada dikubur di mana sasarangan oke, Pak. Pada cadak WD ka Garut, pada WD ka Tasik, Pak, pada ka Subang, ka Purwakarta. Ada orang Jogja nih, mau ke Jogja kan? Mau ke Kulon Progo. Nah, di Yogyakarta sudah ada pemakaman Husnul Khotimah. Buya Syafi'i Ma'arif di sana. Ada kawan meninggal ke sana. Kemarin kawan saya juga wafat, Pak Muhammad Samsudin dari Majelis Dikti yang di Jogja ke Husnul Khotimah. Kapan itu berdiri? Belum lama juga, tapi saat ini sudah penuh bookingannya. Tapi kalau Muhammadiyah Aisyah diskon, boleh pesan dari sekarang. Mungkin hanya untuk berapa ribu orang, tetapi luar biasa. Dulu saya diminta sumbangan, Lajis menyumbang, Pak Hilman dibantu dong, ini untuk pemakaman warga Muhammadiyah. Waduh. Karena waktu itu kita berpikir pemberdayaan terus, betul Pak ya? Uang zakat infak sedekah itu pemberdayaan terus. Berapa? Oh, sekian ratus juta perlunya untuk penataan lahannya, untuk pagarnya dan lain-lain. Saya belum pernah lihat, tapi ada tim saya yang lihat. Oke, kita sepakati, kita sumbang. Saya lupa angkanya, ratusan juta. Begitu kesininya lihat, ya Allah, bagus. Kita menyiapkan masa depan itu sanes di akhirat unggul. Saacana kan di alam barzah kan kena disiapkan. Jadi jangan kita berpikir terus itu kayak abdi mah canak deui cenah ka Garut. Canak deui ka Ciamis, ka Tasik, ka Cicalengka. Kalau dulu kita melihat wakaf untuk makam itu seolah-olah tidak produktif, bahasa hayawe produktif, tetapi sekarang jadi makam pun bisa produktif. Peragina seberapa meter sih? Sakotak teh? 50 ke 2 ya?
Pangaosnya sabaraha? Pangaosnya setengah meter tadi. Jutaan. Dan juga galena puluhan ribu. Nah, saya mendorong Pak Ketua, mungkinkah wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dimanapun tempatnya sudah bisa memiliki lahan pemakaman yang bisa digunakan untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah tentunya. Mungkin nggak ya? Kita perlu nggak sih itu? Jadi mohon nanti dideklarasikan ya. Kalau di Kota Bandung nggak mungkin, berarti harus kena kasisi ke kabupaten. Nah, dipilari ribuan. Insya Allah Pak, Insya Allah bakal produktif tina 10 tahun ke payu peryogitas. Kalau di Jakarta ada San Diego Hills, sameterna 50 juta, Salubang tadi 50 juta ya, dibersihan gitu. Yang Islam ada Azhar ya, Azhar Memorial Park. Saya pengen, dan ini nanti kita cek Pak ya, kalau pengen itu kan harus diperjuangkan, harus dicari tempatnya. Mudah-mudahan Muhammadiyah Memorial Park atau pemakaman Husnul Khatimah punya Persyarikatan Muhammadiyah juga sudah bisa kita miliki sebelum Muktamar 2020. Siap Bapak Ibu? Amin ya Allah, amin. Insya Allah Pak, Insya Allah pajak Pak. Tong siap terpanjang, Insya Allah panjang. Kamu ada diskon maka kayak Aisyah sareng Muhammadiyah. Insya Allah. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Inilah bagian dari tajdid kita. Jadi tajdidnya sanes hayo baca kitab gitu ya. Iya, itu ada ahli-ahlinya di majelis tarjih dan tajdid. Tetapi tajdid di dalam pergerakan mengelola amal usaha, inilah yang harus kita dorong kembali. Demikian dari saya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, dan insya Allah hari Selasa kita sudah mulai tarawih, hari Rabu saum, dan mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan juga kelancaran di dalam menjalankan saum di bulan Ramadan dan ibadah lainnya. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.